Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan yang terus dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Sekalipun kalau kita mendengar berita-berita yang ada, semakin hari semakin mencekam dan semakin hari semakin begitu sangat membuat banyak orang ketakutan. Nah saudara, pagi hari ini firman Allah akan berbicara tentang pemulihan bagi umatnya. Mari kita akan melihat Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin. Saya akan garis bawahi kata pemulihan segala sesuatu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang akan dipulihkan? Kata pemulihan dari bahasa Ibrani adalah salam, S-H-A-L-A-M, salam. Yang memiliki arti adalah mengembalikan sesuatu yang tercuri atau yang dipinjam. Kata pemulihan adalah salam dalam perjanjian lama yang berbicara tentang mengembalikan sesuatu yang tercuri atau yang dipinjam. Apa yang akan dipulihkan, saudara? Tentu adalah sesuatu yang paling mendasar karena kita berbicara tentang keilahian, maka segala sesuatu yang ilahi yang hari ini hilang harus dipulihkan terlebih dahulu agar saudara dan saya juga kembali masuk ke zona ilahi itu. Karena tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau saudara dan saya tidak sempurna sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, saudara, yang pertama dan utama yang hilang adalah kemuliaan Allah daripada kehidupan kita. Sama seperti yang ditulis dalam kitab Roma. Pasal yang ketiga, di sana tertulis ayat yang ke-23 sebagai berikut. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi, telah kehilangan kemuliaan Allah. Di mana saudara tanda-tanda kehilangan kemuliaan Allah? Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat perilaku atau perangai kehidupan umat manusia pada umumnya sama seperti yang telah dituliskan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan sebagai berikut. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar adalah kalepos, sesuatu yang berat untuk dipikul. Pikulan adalah alat bantu untuk meringankan beban. Tetapi kalau sesuatu yang sudah tidak mampu lagi dipikul berarti super berat, kalepos. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan manusia akan menjadi hamba uang. Manusia akan membual, manusia akan menyombongkan diri. Manusia akan menjadi pemfitnah. Manusia akan berontak terhadap orang tua dan manusia tidak tahu berterima kasih. Bahkan manusia tidak lagi mempedulikan agama. Manusia tidak tahu mengasihi. Manusia tidak mau berdamai. Manusia suka menjelekkan orang. Manusia tidak dapat mengekang diri. Manusia menjadi apa? Garang. Manusia tidak suka yang baik. Ciri-ciri apa yang dituliskan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ini hari ini makin kita rasakan. Makin begitu kuat terjadi dalam kehidupan. Ini sesuatu yang dikatakan hilang. Salam yang terlepas dari sebuah kehidupan yang sifatnya ilahi tadi.
Padahal manusia diciptakan dari asal muasalnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa mulia. Apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26 di sana dituliskan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Kata gambar dari bahasa aslinya adalah selem. Sama aslinya selem. Ya. Dan dikatakan dan rupa kita artinya adalah mirip demut. Mirip dengan karakter Allah. Nah saudara, ini yang hilang. Itu sebabnya saudara, Kristus harus tinggal di surga. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Sebelum Yesus Kristus memulihkan, maka akan terjadi tata kehidupan yang berubah total. Dan sama persis apa yang pernah terjadi di awal kehidupan manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia secara utuh dan sempurna, demut dan selem. Tetapi apa yang terjadi, manusia memiliki otoritas atas hidupnya. Manusia memiliki pilihan yang bebas, free will. Dan keputusan manusia itulah yang membuat akhirnya ia harus kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang dituliskan dalam Roma pasal 3:23 tadi mengingatkan kembali bahwa setiap manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang diinginkan oleh Allah untuk dikembalikan. Petrus menyuarakan kembali setelah ia dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka kebenaran yang hakiki disuarakan ulang. Hari-hari ini harus ada keberanian untuk menyatakan sebuah kebenaran bahwa pemulihan salam yang artinya adalah mengembalikan sesuatu yang tercuri. Siapa yang mencuri kemuliaan? Iblis tentunya. Siapa yang mencuri kemuliaan Allah dari kehidupan manusia? Tentunya setan, iblis yang telah mengambil segala sesuatu yang mulia itu dari kehidupan manusia. Sehingga saudara, kita melihat apa yang diputuskan oleh Allah pada saat manusia kehilangan kemuliaan. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 saudara dikatakan dengan sangat jelas. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Coba renungkan baik-baik. Segala hati manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Apakah tidak sama dengan apa yang dinubuatkan, difirmankan dalam 2 Timotius pasal 3 tadi? Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita renungkan dengan saksama. Keadaan manusia di akhir zaman akan mencintai dirinya sendiri. Akan menjadi hamba uang. Akan membual, menyombongkan diri. Menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Dan yang paling hari-hari ini kita bisa renungkan, luar biasa, tidak tahu berterima kasih, tidak memedulikan agama. Nilai-nilai ilahi itu sudah tidak ada lagi. Jadi benar apa yang dituliskan dalam kitab Kejadian. Semata-mata adalah kejahatan yang ada terbit dalam benak jiwanya. Nah kondisi ini tentu adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ini yang hilang dari kehidupan manusia yang disebut kemuliaan atau keilahian. Yang dikatakan demut, selem itu tadi. Yang segambar dan serupa itu telah hilang. Patron yang sesungguhnya telah rusak. Gambar yang sesungguhnya telah rusak. Saudara bisa kita renungkan. Ketika seseorang yang senang hidup di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam semua kegiatan rohani. Tetapi ketika kita melihat kesehariannya, perilaku, perangai dan sebagainya, yang tidak lagi sesuai dengan firman Allah, yang dilandaskan kasih atas segala sesuatunya, maka itu menjadi tanda
bahwa benar apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Kemarin saya terima telepon seorang suami yang mencoba menenangkan diri dari kota satu pindah ke kota yang lain dikarenakan suasana hati atau suasana perkawinannya tidak nyaman. Lalu saya berkata, kan itu semua keputusan kamu. Iya om, saya melihat dia sangat rohani. Berdoa kalau tidak lebih dari 1 jam tidak diperbolehkan. Doa suami istri setiap hari, setiap malam itu kalau mau berdoa harus di atas 1 jam. Penyembahan dalam bahasa roh juga luar biasa. Tapi om, saben hari marah terus. Saben hari menekan saya. Saben hari terus menganiaya saya. Nah saudara, inilah yang sedang kita bersama perhatikan. Semata-mata kehidupan manusia hari ini hanya untuk dirinya sendiri. Semata-mata manusia melakukan kejahatan tanpa disadari. Itu sebabnya KKS yang saya banggakan. Mari kita jangan sampai menggenapi apa yang dituliskan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Maka dari itu saudara perhatikan. Apa yang disampaikan, diajarkan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 3 tadi. Bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan, salam, mengembalikan segala sesuatu yang telah tercuri. Harus dikembalikan. Apa yang hilang harus dikembalikan. Itu sebabnya saudara yang saya kasih, ketika kemuliaan Allah ini hilang, maka harus dikembalikan. Dan Yesus Kristus adalah pribadi yang telah ditentukan dari semula untuk menjadi pendamaian buat saudara dan saya umat manusia. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita memperhatikan kehidupan rohani supaya saudara tidak termasuk dalam kategori yang tidak peduli agama. Saya memahami hari-hari ini banyak orang tidak lagi berpikir tentang agama. Karena banyaknya perilaku keagamaan yang dilakukan oleh orang beragama yang salah di mata Tuhan, di mata manusia. Sehingga akhirnya orang menjadi merasa tidak nyaman ketika beragama. Nah saudara yang saya kasihi, satu hal yang harus kita renungkan. Bahwa kalau kita berbicara agama, beri catatan kaki. Bahwa berbicara tentang keilahian, berbicara tentang ketuhanan, itu harus tetap terngiang. Tentang ketuhanan, tentang keilahian harus terus dikumandangkan. Supaya perangai dan perilaku saudara terus berpaut kepadanya. Tidak pernah keluar daripada rancangan Allah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika manusia semata-mata melakukan kejahatan, maka Allah berfirman secara luar biasa, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Ini keputusan yang sangat tragis. Tetapi saudara yang saya kasihi, pemulihan yang sesungguhnya sedang kita nanti, yaitu kedatangan Tuhan kedua kali. Apa yang telah dilakukan Allah ketika terjadinya kehidupan dan perilaku ke manusia yang semakin bejat dan semakin rusak tata kehidupannya, maka kita punya catatan dalam Alkitab. Apa yang ditulis dalam perjanjian lama dan kemudian apa yang ditulis dalam perjanjian baru. Antara perjanjian lama dan di perjanjian baru ada jeda. Kurang lebih 400 tahun Allah tidak berbicara. Dari zaman Maleaki sampai kepada Injil atau kelahiran Kristus. Kenapa saudara? Karena manusia tidak bisa lagi diajak bicara. Manusia tidak bisa lagi dinasihati atau diingatkan.
Maka dari itu saudara yang saya kasih, seolah-olah kebenaran tidak lagi berperan dalam kehidupan. Tetapi Allah adalah pribadi yang tidak pernah lalai. Janjinya ya dan amin. Maka ia menutup dalam kitab perjanjian lama melalui nabinya Maleaki. Ditulis dalam pasal yang keempat ayat yang kelima. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara yang saya kasihi, inilah pemulihan yang dirancangkan oleh Allah secara luar biasa. Bahwa hati bapa akan kembali kepada anak, hati anak akan kembali kepada bapa. Itu dalam kitab Maleaki, perjanjian lama. Setelah 400 tahun Allah berfirman kembali dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Ada kuasa Elia, ada roh Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi saudara, kita renungkan setelah 400 tahun di perjanjian lama Allah memesankan sebelum Allah diam, hati bapa akan kembali kepada anak, hati anak akan kembali kepada bapa. Ketika di awal Injil ini disampaikan atau kelahiran Yesus itu ada, maka di sana pesan yang sama juga disampaikan oleh Lukas. Bahwa hati bapa akan kembali kepada anak dan hati anak akan kembali kepada bapa. Bahkan lebih detail lagi, hati orang-orang durhaka. Hati orang-orang durhaka. Orang yang pikirannya jahat, orang yang pikirannya salah, yang telah kehilangan kemuliaan Allah tadi, yang hidupnya dalam dosa, maka dikatakan akan datang dengan kepada kepikiran orang-orang benar, sehingga saudara menyiapkan umat yang layak bagi Allah. Itu sebabnya KKS yang saya banggakan, jagarlah keilahian yang telah didapatkan. Jagalah akan segala kemurahan demi kemurahan atau anugerah yang dinyatakan dalam hidup saudara. Sehingga saudara benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga pemulihan bukan saja kepada individu lepas individu, tetapi kepada khalayak ramai, kepada seluruh manusia. Semuanya benar-benar dipulihkan kembali oleh Allah. Kalau lihat situasi yang ada, seolah-olah tidak mungkin. Seolah-olah tidak masuk akal. Bahkan memang ada tertulis, yang jahat akan semakin jahat. Tetapi saya mau sampaikan, jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita sampai putus asa dengan situasi seperti itu. Biarkanlah perubahan tata kehidupan atau karakter manusia begitu hebatnya. Mengalami degradasi, mengalami kemerosotan moral dan sebagainya, biarkan. Tapi saudara dan saya harus bertahan dalam kebenaran yang telah diajarkan dari semula. Maka pemulihan itu akan terjadi. Itu secara rohani sudah dibahas. Bagaimana kemuliaan Allah yang hilang harus dipulihkan. Dan hanya Yesus Kristus yang sanggup memulihkannya. Maka dari itu saudara, mari kita bersyukur kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, dalam aplikasi konkret. Bagaimana pemulihan kehidupan saudara dalam hari lepas sehari. Apa yang hilang dari hidup saudara? Harus percaya bahwa Allah akan memulihkan semua yang telah hilang. Sebab firman-Nya telah mengajarkan, hukum Allah tidak pernah batal,
tetapi Allah akan terus melakukannya secara konsisten. Apa yang hilang dari hidup saudara? Sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, maka harus dipulihkan. Dan kalau bicara pemulihan, hukumnya harus 2 kali lipat minimal. Karena tadi dikatakan salam, mengembalikan sesuatu yang tercuri atau yang dicuri. Mengembalikan apa yang telah diambil dari kehidupan saudara. Harus dikembalikan minimal 2 kali lipat. Karena itu aturan daripada Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kitab Keluaran pasal 22, kita lihat peraturan-peraturan yang Tuhan buat saat itu. Kitab Keluaran pasal 22, ayat pertama, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya. Berapa gantinya? Yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Artinya nggak boleh diganti hanya 1 berbanding 1. Apa yang telah dicuri, salam, harus dipulihkan. Dan pemulihannya tidak 1 ganti 1. 1 ekor lembu diganti 5 ekor. 1 ekor domba diganti 4 ekor. Dan terus nanti sudah baca di dalam pasal yang ke-22 dalam kitab Keluaran. Secara prinsip selalu 2 kali lipat, bahkan lebih. Nah, saya mau ingatkan, apa yang telah hilang dari hidup kita, yang dikatakan tadi sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, bahkan lebih konkret lagi, keuangan, harta benda saudara yang hilang. Harus percaya bahwa Allah sanggup memulihkan. Dan pemulihannya tidak 1 banding 1. Alkitab memberikan contoh begitu sangat luar biasa. Ayub kehilangan segala sesuatu, tetapi Allah memulihkannya berlipat ganda. Amin. Simson kehilangan kekuatan, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mendapatkan pemulihan, bukan hanya membunuh seorang demi seorang, tetapi semua orang atau musuh di sekitarnya mati karena pemulihan yang terjadi. Maka dari itu saudara, jangan pernah putus asa. Ketika saudara dipulihkan rohani saudara, maka akan berdampak langsung dalam kehidupan keseharian. Yang namanya sukacita yang hilang harus double dikembalikan. Yang namanya kebahagiaan yang hilang harus double dikembalikan. Yang namanya harta benda saudara hilang hari ini akan dikembalikan berlipat kali ganda oleh Allah. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah putus asa. Pandang dan harap pada Tuhan. Ikuti saja apa yang telah difirmankan. Taati dan tekunlah menantikan jamahan atau jawaban daripada Tuhan. Pemulihan itu harus terjadi. Karenanya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sangat sedih ketika saya seringkali berjumpa orang yang berkata, aku sudah putus asa, lebih baik mati saja. Karena aku tidak sanggup lagi menanggung derita yang ada. Lebih baik aku lari karena aku tidak sanggup menanggung derita yang ada. Saudara, jangan ini terjadi. KKS yang saya banggakan, mari kita bertahan dalam iman. Bertahan dengan keyakinan yang gigih, yang kukuh, yang kuat. Yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Karena Allah pasti memulihkan. Dan pada saat ini saya berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara membuka diri, membuka hati, saudara memberi kesempatan pada Roh Allah untuk bekerja. Petrus dengan lantang mengatakan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Bukan satu bidang. Tapi yang dimulai utama adalah pemulihan rohaninya.
Kemuliaan Allah yang telah hilang harus dipulihkan. Dan kemudian menyusul segala sesuatu yang ada di muka bumi yang menjadi sarana prasarana hidup saudara, yang membuat saudara bisa bertahan hidup di tengah dunia, mencapai kepada kesempurnaan, yaitu kembali ke rumah Bapa. Maka apa yang hilang ini harus dikembalikan. Karenanya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari jangan batasi akan kuasa Tuhan. Sekali lagi, apapun yang hilang, segala sesuatu yang hilang harus dipulihkan. Amin. Dan pasti dipulihkan. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terlebih kita mengenal ada istilah hujan akhir. Yaitu adalah satu berkat yang double porsi yang dilimpahkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau bicara hujan akhir tentunya berbicara tentang peranan Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid pada saat itu. Dan Roh Kudus yang hari ini juga tinggal dan diam dalam hidup saudara. Ialah pribadi yang akan memulihkan segala sesuatunya. Haleluya. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Beri kesempatan untuk Allah bekerja, berkarya, bahkan Roh Kudus untuk melakukan sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Jangan pernah takut apa yang hari ini hilang. Mungkin rumah saudara, mungkin mobil saudara, mungkin perhiasan saudara, benda berharga saudara. Saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, pulih. Pulih dalam nama Tuhan Yesus. Dan ingat, pemulihan tidak 1:1. Minimal 2 kali lipat. Bahkan bisa 4-5 kali lipat. Amin. Maka dari itu saudara yang saya kasih, jangan batasi akan kuasa Tuhan. Rumah tangga yang hari ini sedang mengalami keributan, cekcok, bahkan perselisihan. Bahkan fatal sampai terjadinya perceraian sehingga melahirkan duda, janda dan seterusnya. Dengan alasan apapun. Ada janda yang lahir yang terjadi karena perceraian, ada janda yang terjadi karena kematian. Demikian juga sebaliknya ada duda yang karena perceraian, ada duda yang karena kematian. Saya mau katakan bertahanlah. Sebab Yesus Kristus bisa menjadi pengganti pasangan hidupmu yang berkekekalan. Jangan rekayasa. Jangan otak-atik dengan cara manusia. Bahwa seolah-olah kebahagiaan itu adalah kalau kita menemukan seluruh apa yang kita butuhkan di hidup ini. Kalau saudara kehilangan kemuliaan Allah, gak mungkin bahagia. Kalau saudara ditinggalkan oleh Tuhan, gak mungkin bahagia. Itu sebabnya saudara, mari kita jaga. Apapun yang hari ini terjadi, yang hilang dalam kehidupan, termasuk saudara kehilangan pasangan hidup, saudara pandang Yesus. Sebab dialah yang akan menjadi pengganti berkekekalan dalam hidup saudara. Selama saudara percaya kepadanya, dia tidak pernah sekali-kali meninggalkannya. Dia akan bela hak-hak saudara. Dia akan bela apa yang menjadi milik saudara. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pemulihan harus terjadi dalam segala sesuatu. Kalau hari ini saudara kehilangan kesehatan, maka jangan cobai Tuhan. Percayalah Tuhan juga memulihkan. Sehat walafiat, sehat yang luar biasa. Sehingga saudara bisa memuliakan Allah dimanapun dan kapanpun. Tetapi sekali lagi saudara, jangan mencobai Tuhan. Ya, tetap harus pakai akal sehat dan sesuai petunjuk Tuhan. Agar kebenaran ini tetap berlangsung dalam kehidupan setiap pribadi kita. Sekali lagi saudara, apa yang harus dipulihkan? Yang pertama utama adalah rohani saudara. Yaitu kemuliaan yang telah hilang harus dikembalikan. Yang kedua, segala sesuatu dalam kehidupan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Secara jiwani dan secara jasmani yang hilang kemarin. Pastikan pagi hari ini saudara dipulihkan. Dan saudara akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Dan pemulihan bukan 1:1. Pemulihan minimal 2 kali lipat. Bahkan bisa berlipat ganda. Oleh sebab itu jangan batasi Tuhan. Tata aturan Tuhan tidak pernah berubah. Karena Allah tidak pernah lalai untuk umatnya. Allah tidak pernah tidak konsisten. Maka apa yang telah difirmankan itu juga yang akan dikerjakan dan dilakukannya.
Kiranya pada saat ini saudara semuanya mendapatkan pemulihan dan hidup kita benar-benar ada di dalam pemulihan yang sebenar-benarnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari saudara kita akan datang pada Tuhan dan yakini dengan iman. Saya akan berdoa untuk saudara sehingga pemulihan boleh terjadi dalam kehidupan setiap pribadi. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami mengucap syukur bahwa Kristus yang tersimpan, yang ada di dalam kerajaan surga, adalah pribadi yang telah dipersiapkan untuk pemulihan yang berkekekalan. Karenanya kami percaya Tuhan, sebagai orang percaya beriman, sebagai umat dan anak-anak-Mu saat ini, kami sekali-kali tidak pernah Engkau tinggalkan. Bahkan Engkau berjanji memulihkan setiap pribadi kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kehidupan rohani kami dipulihkan, kemuliaan Allah dipulihkan, keilahian Tuhan dalam hidup kami sungguh-sungguh dipulihkan, sehingga kami menjadi segambar dan serupa kembali dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Bahkan kami juga bersyukur untuk pemulihan segala sesuatu, terutama adalah untuk sarana prasarana kehidupan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun sesaat kami merasa sendiri. Sesaat kami merasa begitu sangat berat beban ini. Tetapi kami percaya dengan iman bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau memulihkan apa yang telah hilang dalam hidup kami. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, segala harta benda yang hilang selama ini, apapun penyebabnya. Kami mau kembali menghampiri hadirat-Mu. Kami mau kembali ada dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya pemulihan segala sesuatunya terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga seluruh anak-anak-Mu Tuhan dikuatkan, diteguhkan karena pemulihan. Sehingga imannya tidak bergeser, imannya tidak berganti atau beralih kepada hal-hal yang duniawi. Tetapi imannya tetap hanya tertuju kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap pribadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, siapkan hati untuk bersama-sama sebentar kita mengikuti perjamuan kudus.